mengingatkan ya anak-anak, karena akhir-akhir ini cuaca sangat ekstrim, cukup ekstrim. Setiap hari itu hujan deras, disertai petir juga angin. Anak-anak jaga kesehatan. Dengan cara apa? Makan yang teratur, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian memperbanyak bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar lebih semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beradab mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Apa satu? Apa dua? Apa tiga? Apa empat? Apa lima? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas, Mas Dimas, untuk menyiapkan dan memimpin berdoa. Ya. Sudah siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan membaca doa tadi Allah menambahkan ilmu kepada kita, Allah menambahkan pemahaman kepada kita, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Setelah ini anak-anak membaca surat pendek ya. Silakan dipimpin untuk membaca surat pendek ke depan. Baca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul Azim. Oke, silakan kembali Mbak Niki. Baik anak-anak, Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu ya. Coba nanti yang hadir tunjuk tangan sambil menjawab hadir gitu ya. Yang pertama Abian Nandana. Hadir Bu. Yang kedua Aisyah Bilqis Humairah. Hadir Bu. Yang ketiga Alia Firzana. Hadir Bu. 25 RGI Rahmadan. Hadir Bu. Terakhir 26 Zahwa Quratul Ainika. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi dari ke-26 siswa Ibu yang tidak hadir hanya satu Mas Evan ya. Tadi karena sakit ya. Semoga Mas Evan cepat sembuh. Anak-anak masih ingat enggak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Kisah hijrah. Iya betul, kisah hijrah Nabi Muhammad dari kota Makkah menuju kota Madinah. Tentu anak-anak sudah memahami bagaimana kisah hijrahnya Nabi Muhammad ini dari kota Makkah menuju kota Madinah. Dan hari ini, pembelajaran hari ini masih ada keterkaitannya dengan pembelajaran minggu lalu, ya. Hari ini kita akan belajar satu surat
yang diturunkan, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kira-kira ada yang tahu nggak ya kita belajar surat apa? Atin. Gimana? Atin. Oke, betul. Nih, lihat. Buah apa ini anak-anak? Buah tin. Buah tin. Sudah banyak yang tahu ya. Buah tin, ada yang pernah makan buah tin? Pernah? Ya, gimana rasanya? Enak? Iya, lembut? Iya, segar ya? Dan tentunya juga banyak manfaatnya. Betul. Hari ini kita akan belajar Quran surat Atin. Kalau boleh tahu Quran surat Atin itu ada berapa ayat coba? 8, pinter. Karena tadi diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, diturunkan di Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Betul sekali. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kita belajar nanti anak-anak bisa atau dapat memahami bacaan Quran surat Atin dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin dengan baik dan benar. Apakah anak-anak sudah mengaji dan membaca Al-Quran hari ini? Sudah. Tadi sudah diawali dengan membaca surat apa ya? Al-Kafirun. Betul. Oke. Kenapa sih Bu kita kok harus membaca Al-Quran setiap hari? Ayo, ada yang tahu kenapa? Agar apa? Agar tunjuk tangan dulu. Agar apa nak? Agar mendapat pahala. Kemudian tunjuk tangan. Wah, agar masuk surga. Terus apa lagi ya? Terus apa lagi ya? Mengapa kita harus membaca Al-Quran setiap hari? Nih alasannya. Nah, karena Rasulullah SAW itu bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia lagi taat. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Yuk, hari ini kita belajar tentang Quran surat Atin. Coba Mas Dimas, Quran surat Atin tadi termasuk surat yang diturunkan di kota Mekah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka disebut surat apa ya? Makkiyah, betul. Kemudian surat Atin terletak di juz berapa? Juz berapa? Juz 30. Ada di urutan ayat di urutan surat keberapa dalam Al-Quran? 95 dan terdiri dari 8 ayat. Oke. Setelah ini kita akan membaca surat Atin ya. Nanti ketika membaca surat Atin, anak-anak harus didahului dengan membaca ta'awud dan basmalah. Kita dalam membaca Al-Quran itu harus membaca dengan tartil. Nah, ada yang sudah tahu kira-kira tartil itu apa? Tartil apa nak? Masih ke? Membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid dengan benar. Oke, betul, membaca dengan memperhatikan hukum bacaan tajwid yang benar. Kita akan belajar membaca Quran surat Atin ini dengan baik dan benar dengan tartil sesuai hukum tajwid, ya. Ada kakak ini yang akan membunyikan surat Atin, anak-anak nanti mengulanginya secara bersama-sama. Oke, nanti ditirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. A'udzu Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apa nak? Oke, Ifah hakiki betul. Wah, hebat sekali kamu Pak ini. Oke, kemudian di sini juga ada tanda warna kuning. Ya, coba tanda warna kuning. Nah, ini, yuk kira-kira ini hukum bacaan tajwid apa ini? Pinter, idhar, halqi. Sebabnya kenapa? Karena ada tanwin bertemu ini betul. Cara membacanya tidak jelas. Oke, setelah ini anak-anak bisa maju satu persatu ke ibu untuk membaca surat At-Tin. Nanti ibu akan menilai dari makharijul hurufnya, dari ketepatan lafalnya, dari tartilnya, juga dari tajwidnya. Coba dipersiapkan terlebih dahulu ya. Wattini wazzaitun wa turi sinin syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wattini wazzaitun Sallallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, baik anak-anak, alhamdulillah anak-anak sudah menunjukkan bacaan Quran surat At-Tinnya. Terima kasih. Ada yang sudah benar-benar lancar membaca, ada yang perlu berlatih lagi. Tetap semangat ya. Jangan mudah putus asa, tetap rajin mengaji. Oke, untuk selanjutnya Ibu ada sebuah apa ini? Amplop ya. Ada amplop besar, kemudian juga ada amplop kecil. Nah, nanti kita akan belajar tentang menyusun Quran surat At-Tin yang benar, yang utuh dan runtut, mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-8. Nah, di dalam amplop besar ini, ceng-ceng. Nah, nanti anak-anak menyusun potongan Quran surat At-Tinnya mulai dari ayat pertama ya. Nah, mulai dari ayat pertama, terlihat? Terlihat? Kartu potongannya ada di dalam sini. Sudah Ibu sediakan? Coba, sudah Ibu sediakan? Nah, nanti potongan-potongan ayat ini sampean susun, anak-anak susun menjadi bacaan At-Tin yang benar dan runtut. Setiap kelompok nanti mendapatkan amplop besar 1 dan amplop kecil 1. Di dalam berkelompok, anak-anak harus berdiskusi, ya, bekerja sama menyelesaikan tugas ini dengan baik. Bisa dimengerti anak-anak? Oke, baik. Silakan nanti dikerjakan bersama. Yuk. Langsung ya. Nih, silakan. Oke. Ada yang bantu menyusun, ada yang Terus selanjutnya ayat keempat.
kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan kerjasama kami. Atin ayat ketiga. Bunyinya apa? Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Tadi anak-anak sudah belajar menyusun Quran surat Atin sesuai urutan ayatnya yang benar. Terima kasih, anak-anak sudah hebat sekali, semuanya sudah hebat. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak akan menjadi detektif tajwid. Nah, anak-anak sudah membawa juz amma semuanya? Sudah. Nanti cari di ayat-ayat Al-Quran, di surat-surat juz amma itu, cari identifikasi hukum nun sukun dan tanwin. Ya, hukum nun sukun dan tanwin itu ada. Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5. Yang pertama idgham algi, yang kedua ikhfa, kemudian yang ketiga idgham guna, kemudian guna, yang terakhir adalah ikhlas. Cari kelima bacaan tersebut di Al-Quran kalian atau juz amma kalian menggunakan luk atau kaca pembesar. Kemudian anak-anak menuliskan hukum bacaannya di rubrik penilaian atau LKPD yang akan ibu bagi. Oke, setiap kelompok nanti ada 1. Oke, silakan. Tekan dia. Teman kalian yang sudah menyelesaikan detektif tajwidnya diambil dari berbagai surat. Teman-teman kalian ini perwakilan dari kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil tugas bersama kelompoknya. Anak, untuk kalian bisa memperdalam tentang bacaan Quran surat Atin yang benar, kemudian memahami hukum bacaan nun sukun dan tanwin yang benar, ibu ada beberapa soal latihan ya. Nanti setiap kelompok menjawab dari soal yang ibu sudah sediakan. Silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Kelompok kedua, silakan. Kelompok kedua. Yang mana? Oke. Oke. Kelompok ketiga, silakan. Oke. Kelompok empat, silakan. Oke. Oke, oke. Soal nomor 5. Silakan. Ya, Fahmi nyaman tuh kira-kira bacaan apa yuk? Oke. Alhamdulillah tadi sudah mempresentasikan hasil tugasnya.
mulai dari tadi menunjukkan bacaan Quran surat Atinnya, kemudian anak-anak juga menyusun potongan Quran surat Atin menjadi Quran surat Atin yang urut, yang utuh. Kemudian anak-anak tadi juga menemukan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin dalam kegiatan detektif tajwid. Kira-kira ya, hari ini bisa kita simpulkan apa saja ya pelajaran yang bisa kita dapatkan hari ini? Coba, ya. Ya? Saya jadi tahu jumlah ayat surat Atin. Oke, betul sekali. Kemudian? Saya jadi tahu membaca surat Atin dengan tertib. Hebat sekali. Selanjutnya? Saya jadi tahu hukuman mati dan tanwin. Oke, selanjutnya? Saya jadi tahu surat Atin terlihat di mana. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk menggambarkan suasana hati anak-anak sekarang coba dilihat. Ibu punya emoticon ini, ya, yang bisa menggambarkan suasana hatinya anak-anak. Pilih ya dari nomor 1 sampai nomor 8. Kelompok ini nomor berapa? Nomor berapa? 6. Oh, manis sekali, sudah paham ya? Oke, good job. Kelompok 2? 1. Kelompok 1, mantap, sudah paham. Kelompok 3? 7. Nomor 7. Oh, masih pusing. Iya. Enggak apa-apa, nanti belajar lagi ya. Oke, yang penting harus semangat. Oke. Ini kelompok ini? Nomor berapa? 1. Oh, nomor 1. Mantap. Berarti sudah paham. Anakku yang salih dan salihah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak nanti akan Ibu berikan LKPD sumatif yang akan dikerjakan ya. Ini nanti silakan dikerjakan untuk menambah pemahaman anak-anak. Kita agendakan untuk pembelajaran berikutnya. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar pesan-pesan pokok dari Quran surat Atin. Belajar dibaca di rumah ya. Kita bacakan dalam